setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat SMGM dimanapun berada, jumpa dengan kami SMGM Cabang Pohon Bau dalam Live Spirit Minggu 25 Januari 2026, Minggu Pekan Biasa ketiga. Kita akan mendengarkan renungan bersama Romo Ben Belawa PR, Ketua Komisi Keuskupan Larantuka bidang keluarga. Diawali dengan pembacaan Injil oleh sahabat Mikael Lagam dan ditutup dengan lagu pujian dari sahabat SMGM Cabang Pohon Bau. Mari kita mendengarkan dengan penuh hikmat. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Selalu hati
Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merenungkan Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Injil ini menampilkan momen penting Yesus memulai karyanya di Galilea setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Ia tampil dengan pewataan sederhana namun penuh kuasa. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tidak hanya itu, Yesus juga memanggil murid-murid pertama, Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka segera meninggalkan jalan mereka dan mengikutinya. Injil ini bukan hanya kisah masa lalu, tetapi panggilan yang terus bergema bagi kita di zaman ini. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dalam Kristus, mari kita gali maknanya dan melihat bagaimana pesan ini menjadi inspirasi khususnya bagi kita semua sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Pertama, pertobatan sebagai langkah pertama. Yesus memulai pewartaannya dengan seruan pertobatan. Pertobatan bukan sekedar meninggalkan dosa, tetapi juga berbalik arah menuju terang Kristus. Pertobatan adalah keberanian untuk berkata, "Aku mau hidup baru bersama Tuhan." Monsinyur Gabriel Manek sebagai gembala selalu menekankan pentingnya hidup sederhana dan doa yang mendalam. Kita semua sahabatnya juga diajak untuk menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup sehari-hari. Bukan hanya di saat ketika kita menginginkannya, tetapi sekali lagi setiap hari. Sebuah keputusan kecil namun sangat besar manfaatnya. Yang kedua, panggilan untuk mengikuti Yesus. Yesus memanggil para nelayan sederhana. Mereka bukan orang terpelajar, bukan pemimpin besar, tetapi orang biasa seperti kita. Namun mereka berani meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Yesus. Inilah pesan pentingnya. Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Dia memanggil kita apa adanya. Sahabat Monsinyur Gabriel Manek diajak untuk berani meninggalkan jalan berupa rasa takut, kenyamanan, atau kebiasaan lama yang menghambat pelayanan. Seperti para murid, kita semua dipanggil untuk berjalan bersama Kristus meskipun jalannya penuh tantangan. Yang ketiga, menjadi penjala manusia. Yesus berkata kepada para muridnya, "Mari ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Panggilan ini adalah misi untuk membawa orang lain kepada Allah. Monsinyur Gabriel Manek dikenal sebagai pionir misi di Nusa Tenggara Timur. Dia menyalakan semangat iman di tengah masyarakat sederhana. Maka kita para sahabatnya pun dipanggil untuk melanjutkan semangat ini, menjadi terang di tengah keluarga kita masing-masing, di dalam komunitas kita, dan secara lebih luas di tengah masyarakat. Menjala manusia bukan hanya dengan kata-kata indah, tetapi dengan teladan hidup yang penuh kasih, kejujuran, dan pelayanan. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa panggilan Yesus selalu baru. Dan apa yang baru itu adalah pertobatan. Mengikuti Dia dan menjadi penjala manusia. Panggilan ini berarti melanjutkan jejak seorang gembala yang berani, sederhana, dan penuh kasih. Dialah Monsinyur Gabriel Manek. Mari kita bertanya dalam hati, jala apa yang harus kita tinggalkan? Langkah pertobatan apa yang harus kita ambil?
dan bagaimana kita bisa menjadi penjala manusia di lingkungan, di komunitas, dan di tengah keluarga kita masing-masing. Semoga kita semua, seperti para murid pertama, berani mengatakan, "Ya Tuhan, aku siap mengikuti Engkau." Dan semoga semangat Monsinyur Gabriel Manek terus hidup di dalam diri kita, para sahabatnya, menjadi garam dan terang bagi dunia, bagi masyarakat, dan bagi gereja seluruhnya. Tuhan memberkati. Amin. Hai sahabat SMGM, terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan renungan Life Spirit oleh Romo Ben Belawa Per dan lagu pujian yang dibawakan oleh sahabat SMGM Paroki Santo Cornelius Pohon Bau. Terima kasih Romo Ben Belawa yang telah membawakan renungan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol lonceng di bawah ini. Goodbye. Semangat melayani dengan sepenuh hati.